Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fendi Mustafa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Teknik, Prodi Ilmu Komputer, NIM 195302184 dari kelas D Ilmu Komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam control panel. Kita menuju icon start yang berada di bagian bawah kiri. Setelah itu kita ketik control panel. Nah, setelah itu kita klik, muncullah seperti ini. Di dalam control panel ada banyak berbagai menu. Control panel berfungsi sebagai menu untuk melakukan beberapa pengaturan yang bisa diterapkan kepada Windows kita. Control panel merupakan sebuah tampilan folder yang berisi fasilitas-fasilitas untuk mengatur fungsi-fungsi pada komputer kita, seperti add remove, program aplikasi, hardware, koneksi jaringan, pengaturan tampilan Windows, pengaturan account, dan lain-lain. Berikut kita akan mengenali berbagai fungsi dan menu di dalam Windows 10 Control Panel. Yang pertama, kita masuk dalam System and Security. System and Security sendiri berisi semua alat yang akan Anda gunakan untuk melakukan sistem administrasi dan tugas-tugas yang berhubungan dengan keamanan. Di dalam System and Security ada banyak menu, yaitu seperti Security and Maintenance, Windows Defender Firewall, System, Power Option, File History, Backup dan Restore, Store Space, Work Folders, Administrative Tools, Flash Player. Yang pertama, Security and Maintenance, yaitu untuk mengkaji status pada komputer dan mengatasi persoalan, memecahkan masalah umum, serta mengubah setelan kontrol akun pengguna. Yang kedua, Windows Defender Firewall. Menu ini untuk memeriksa status firewall dan mengizinkan aplikasi melalui Windows Firewall. Yang ketiga ada sistem. Sistem untuk menampilkan jumlah RAM, kecepatan prosesor, serta spesifikasi komputer, mulai dari informasi tentang Windows System sampai hardware yang digunakan. Yang keempat ada Power Option. Power Option untuk mengubah setelan baterai, fungsi tombol daya, waktu tidur komputer. Yang kelima, File History. File History untuk menyimpan salinan cadangan file dan mengembalikan file dengan file history. Yang keenam, Backup dan Restore. Backup dan Restore untuk pencadangan dan pemulihan Windows 10. Yang ketujuh yaitu Storage Space untuk mengelola ruang penyimpanan. Yang delapan, Work Folder untuk mengelola folder kerja. Yang kesembilan yaitu Administrative Tool untuk mengosongkan ruang disk, defragmentasi dan mengoptimalkan drive, membuat dan memformat partisi hard disk, melihat log aktivitas, serta menjadwalkan tugas. Dan yang terakhir, Flash Player. Oke, selanjutnya kita akan membahas Network and Internet. Di dalam Network and Internet ada Network and Sharing Center, Internet Option, Infrared. Oke, yang pertama, Network and Sharing Center, yaitu untuk melihat status dan tugas jaringan, menyambung ke jaringan tertentu, serta melihat status komputer dan perangkat jaringan. Internet Option, yaitu untuk mengubah halaman muka, mengelola ADD on browser, serta menghapus riwayat penelusuran dan cookies. Yang terakhir, Infrared, yaitu untuk mengirim dan menerima file via inframerah. Yang selanjutnya, Hardware and Sound. Di dalam Hardware and Sound, yang pertama ada Device and Printer, yang kedua Autoplay, yang ketiga Sound, yang keempat Power Option, yang kelima Windows Mobility Center, yang keenam Infrared. Yang pertama Device and Printer, yaitu berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap printer yang terdeteksi pada komputer, menambah perangkat mouse, manajer perangkat, dan mengubah opsi pengaktifan Windows to Go. Autoplay, yaitu berfungsi untuk melakukan pengaturan pada bagian yang bisa ditayangkan secara otomatis,
serta mengubah pengaturan default untuk media atau perangkat. Sound, yaitu berfungsi untuk melakukan pengaturan kepada perangkat suara yang terdeteksi oleh komputer. Power option, melakukan pengaturan pada fungsi kebutuhan tenaga, bisa digunakan untuk mengatur fungsi cara menghemat daya dan pengaturan tentang daya pada komputer. Windows Mobility Center, yaitu untuk menyesuaikan pengaturan mobilitas yang bisa digunakan serta pengaturan sebelum memberikan presentasi. Dan infrared untuk mengirim dan menerima file via inframerah. Oke, yang selanjutnya program. Di dalam program ada dua menu. Yang pertama program and feature, yang kedua default programs. Oke, program and feature berfungsi untuk mengatur aplikasi yang ada di komputer, baik itu untuk menginstal ataupun digunakan untuk menguninstall program yang ada pada perangkat. Default program yaitu untuk mengembalikan komputer pada pengaturan awal. Oke, selanjutnya user account. Di dalam user account ada tiga menu. Yang pertama user account, yang kedua Credential Manager, yang ketiga mail. Yang pertama user account, yaitu untuk menambah, menghapus, ataupun melakukan pengaturan ulang terhadap akun. Pengguna juga bisa mengganti gambar akun, juga melakukan pengaturan terhadap password dari akun yang ada pada perangkat tersebut. Credential Manager untuk mengelola kredensial web dan kredensial Windows. Yang terakhir mail. Oke, selanjutnya appearance and personalization. Di dalam menu ini terdapat 4 menu. Yang pertama text bar and navigation, ease of access center, file explorer option, dan font. Yang pertama text bar and navigation, yaitu untuk melihat properti navigasi. Yang kedua ease of access center, yaitu untuk akomodasi penglihatan lemah, penggunaan pembaca layar, mengaktifkan tombol akses mudah, serta mengaktifkan kontras tinggi. Yang ketiga file explorer option, untuk menentukan opsi membuka file serta menampilkan file dan folder tersembunyi. Yang keempat font, untuk mengubah tampilan huruf pada komputer. Oke, yang selanjutnya clock and region. Di dalam menu ini terdapat dua menu. Yang pertama date and time, yang kedua region. Date and time sendiri untuk mengatur tanggal, waktu, zona waktu, dan lainnya. Region sendiri untuk mengubah lokasi, format tanggal, waktu, atau angka. Oke, yang terakhir ada ease of access. Ease of access sendiri terdapat dua menu. Yang pertama ease of access center, yang kedua space recognition. Ease of access center yaitu untuk menentukan saran setelah dari Windows, mengoptimalkan tampilan visual, mengganti suara dengan isyarat visual, serta mengubah cara kerja mouse dan keyboard. Yang kedua space recognition, yaitu untuk mengaktifkan pengenalan ucapan dan mengkonfigurasikan mikrofon. Baik, sekian penjelasan dari pembahasan. Oh iya. Baik, sekian pembahasan dari saya tentang control panel. Saya Ahmad Fendi Mustafa mengucapkan terima kasih. Iya, terus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.